Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat El Kapasa, kawan-kawanku dimanapun saja Anda berada, baik di dunia nyata ataupun di dunia gaib, dan ataupun yang berada dimanapun. Oke, sehat ya, semua sehat. Semangat selalu para konten kreator. Ini saya tadi malam tidur, tiba-tiba alarm udah kayak gini. Entah masih mimpi atau apa, nggak tahunya udah begini. Oke, jadi masih tentang yang sangat viral dan mengejutkan banget, yaitu penangkapan Inspektur Jenderal Teddy Minahasa, terduga pengedar atau penjual narkoba yang sudah diamankan beberapa hari lalu. Nah, ini ada hal yang menarik, bahwa ini dari wartabromo.com naik beritanya tanggal 15 Oktober 2022 bahwa Irjen TM ataupun Teddy Minahasa ini membantah bahwa dirinya mengedarkan narkoba. Jadi dia Teddy Minahasa ini punya alibi bahwa yang dia kirim dalam pesan tertulis di situ, dia mengaku memang sedang menjalani perawatan medis pada 12 Oktober lalu, yaitu yang melakukan tindakan suntik lutut, spinal, dan ekel kaki pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 19 di Vinsky Tower, dan di situ ditangani oleh Dokter Vinsky, Dokter Langga, Dokter Charles, Dokter Risa, dan di situ yang jelas nggak ada Dokter LK ya. Dan dia dianestesi bius total oleh Dokter Mahardika itu selama 2 jam. Nah, pada keesokan harinya Dedi menjalani perawatan akar gigi nih di Rumah Sakit Medistra. Pada Kamis 13 Oktober dia menjalani perawatan gigi di RS Medistra yang ditangani oleh dokter gigi Hili Gayatri dan tim dokter oleh RS Medistra. Jadi total biosnya memakan waktu selama 3 jam. Jadi Teddy kemudian setelah itu datang ke Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan kepolisian terkait dugaan perannya sebagai pengedar narkoba. Nah, saat itu juga ia menjalani tes urin dan darah untuk memeriksa kandungan narkoba. Ya pasti positif, kata Teddy, tulis dia dalam pernyataan itu, bahwa pasti positif karena dalam obat bius anestesi terkandung unsur narkoba, kata Teddy. Nah, kalau soal tudingan sebagai pengedar ini, itu bahwa narkoba itu merupakan sitaan Polda dari Sumatera Barat ya, Mapolda Sumatera Barat. Tidak ada keterlibatan Teddy, versi dia ya, bahwa mulanya memang Polres Bukit Tinggi berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti seberat 41,4 kg. Kemudian Kapolres Bukit Tinggi saat itu menyisihkan alat bukti. Nah, waduh, ini menyisihkan ini maksudnya apa ya? Kok ini ya? Kok malah disisihkan dengan alasan untuk penyisihan barang bukti ini untuk keperluan dinas, sementara sisanya dimusnahkan. Harusnya dimusnahin semua ya kan, benar nggak? Kalau aku salah, tolong ditanggapi ya. Nah, karena permasalahan tersebut, mantan Kapolres Bukit Tinggi itu yang pada saat si Teddy Minahasa menjabat Kapolda di Polda Sumatera Barat itu langsung dimutasi karena menyisihkan barang bukti. Harusnya kan dimusnahkan tuh, harusnya. Jadi menurut Teddy, ini tentunya membuat kekecewaan yang dalam oleh Kapolres Kota Bukit Tinggi karena ekspektasinya adalah mendapat prestasi
dan bisa dinaikkan pangkatnya menjadi kombes ataupun komisaris besar polisi. Jadi seiring dengan rencana kenaikan tipe Polres Kota Bukit Tinggi. Nah, sekarang sudah naik tipe. Nah, jadi Teddy Minahasa pada saat itu sebagai Kapolda disebut telah memberikan perintah penyisihan barang bukti narkoba. Tambah Teddy. Nah, ini versi ya. Versi dalam rilis yang disampaikan oleh Teddy Minahasa yang sudah beredar di media. Nah, ini jadi ada juga soal setoran ke seseorang yang dipanggil atau biasa disebut Mami. Nah, terkait adanya keterlibatan perempuan bernama Anita atau Linda sebagai pembeli narkoba jenis sabu itu. Teddy mengaku ada misi sebelumnya yang menceritakan bahwa jika pernah perempuan tersebut diduga telah menipu dirinya, menipu Teddy sebelumnya, karena informasi yang dia terima yaitu akan ada penyeludupan narkoba mencapai 2 ton melalui Laut Cina Selatan dan Selat Malaka. Jadi Teddy pun merencanakan aksi penangkapan hingga merogoh kocek Rp 20 miliar dari kantong pribadi. Berarti banyak banget nih duit Irjen Pol Teddy Minahasa 20 miliar yang dia gunakan untuk melakukan penangkapan. Harusnya kan dia besar banget ya biaya seperti itu. Harusnya kan pakai dana lembaga atau Polda sendiri, tapi nggak tahu ada nggak sampai 20 miliar masalahnya. Tapi yang luar biasa ya, biaya penangkapan sampai dengan 20 miliar. Waduh. Tapi akhirnya itu gagal, kata Teddy. Nah, setelah kejadian itu, perempuan tersebut kembali menghubungi dengan dalih meminta pertolongan. Linda akan menjual pusaka kepada seseorang di Brunei Darussalam. Tapi oleh Teddy tidak dia berikan, dan oleh Teddy ditawarkan untuk berkenalan dengan Kapolres Bukit Tinggi karena yang bersangkutan ada barang sitaan narkoba, versi Teddy. Nah, rencananya perkenalan tersebut untuk menjebak perempuan itu agar bisa ditangkap. Ini sebagai upaya bentuk kekecewaan Teddy bisa terbalas. Juga Kapolres bisa mendapatkan review positif. Ya, sebenarnya tujuannya bagus ya, tapi pada ini malah berbalik ke dia gitu loh, berbalik ke Teddy, malah dia yang jadi ini ya. Tapi kita nggak tahu, ikuti saja proses hukumnya ya. Ini Teddy juga menambahkan bahwa ternyata Kapolres tidak melakukan misi tersebut sesuai dengan aturan ya, penangkapan itu maksudnya narkoba. Bahkan Teddy mendapat tudingan menjual sabu kepada Anita, si wanita tadi. Padahal Teddy tidak pernah tahu sesungguhnya atas wujud dari narkoba yang disisihkan itu, dan tidak pernah sama sekali melihat barangnya, tidak tahu jumlahnya, dan tidak tahu disimpan di mana, sehingga dirinya tidak yakin bahwa Kapolres Bukit Tinggi benar-benar telah menyisihkan sebagian ya dari barang bukti narkoba tersebut atau tidak. Tapi Teddy dalam hal ini dia menyatakan tetap akan menjalani proses hukum, menghormati proses hukum yang ada, dan dia setia kepada negara serta institusi Polri. Jadi itu kabar yang dinaikkan oleh wartabromo.com. Kawan, ini menarik ya kawan-kawan, pengakuannya seperti itu. Dan yang coba di underline tadi garis bawah ini soal Rp 20 miliar. Jadi masih agak berpikir juga saya pribadi, 20 miliar dikeluarkan. Nanti mulanginya dari mana kalau ketangkap? Ternyata memang benar. Kalaupun nanti ada nggak bakal penggantian duit pribadi itu? Berarti luar biasa pengabdian dia sebenarnya, sampai harus merogoh kocek itu dia. Karena operasionalnya sebesar 20 miliar. Tapi kita nggak tahu, itu versi bantahan. Proses hukumnya sedang berjalan, jadi kita tunggu saja seperti apa endingnya. Oke, terima kasih semua sudah menyaksikan. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.